Halo semuanya, dan selamat datang di analisis kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merhatiin situasi pasar belakangan ini? Di satu sisi, pasar saham secara umum lagi menghijau. Semua orang kayaknya lagi merayakan cuan. Tapi di saat yang sama, raksasa perbankan terbesar kita, BBCA, justru malah terjun bebas. Ini ibarat anomali pasar yang luar biasa kan? Indeksnya naik, tapi beban berat justru lagi neken saham perbankan raksasa kita. Nah, hari ini kita bakal bongkar misteri ini, melihat data-data di baliknya, dan mencari tahu apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di bursa kita. Oke, langsung aja kita mulai. Agenda kita kali ini mencakup 4 hal. Pertama, faktor makro global. Kedua, paradoks BBCA dan sektor perbankan. Ketiga, efek rebalancing index. Dan terakhir, rekomendasi saham dan strategi. Kita mulai dari kabar baiknya dulu ya. Bagian pertama, faktor makro global yang bikin IHSG kita kembali hijau. Akhirnya, IHSG kita berhasil nanjak lagi dan balik ke level psikologis 7.000. Tepatnya ditutup melegakan di angka 7.101. Setelah beberapa hari sebelumnya kita dibikin senam jantung di zona merah, ini benar-benar angin segar. Tapi ada satu pertanyaan besar nih. Coba perhatikan kontrasnya. IHSG secara umum naik, tapi kok saham sekelas BBCA malah turun, bahkan sampai tembus ke bawah level 6 ribuannya. Gimana ceritanya mesin penggerak utama indeks kita malah jalan mundur saat pasar lagi maju? Nah, sebelum kita bedah masalah di banknya, kita harus paham dulu kenapa pasar secara umum ini bisa menguat. Coba lihat angka ini, 14,3 triliun rupiah. Ini adalah nilai transaksi harian kemarin. Dan ini jadi bukti nyata kalau pasar kita lagi aktif-aktifnya. Likuiditas mengalir deras banget. Antusiasme ini datang tiba-tiba. Dan pastinya ini bukan kebetulan, ada kekuatan makro global yang memicu pergerakan masif ini. Jadi, ada 3 kejutan global yang jadi pendorong utamanya. Pertama, ketegangan di Timur Tengah mulai mereda gara-gara adanya proposal damai dari Iran. Pasar langsung merespons positif. Kedua, dan ini dampaknya lumayan masif, Uni Emirat Arab memutuskan keluar dari OPEC karena mereka mau ngegas produksi minyak sampai 5 juta barel per hari. Ketakutan soal kelangkaan minyak global seketika buyar. Dan yang ketiga, The Fed memutuskan buat menahan suku bunganya, persis seperti ekspektasi pasar, di tengah-tengah antisipasi pergantian kepemimpinan mereka. Ketiga hal inilah yang menciptakan rally kelegaan yang cukup besar buat IHSG kita. Nah, dari sentimen global, sekarang kita tarik ke realitas di dalam negeri. Bagian kedua, paradoks BBCA dan perjuangan berat sektor perbankan. Yang paling menarik dari sini adalah perbandingan datanya. Coba perhatikan perlambatan tajam ini. Puncak pertumbuhan kredit kita sempat tembus di atas 13% pada bulan April, tapi kemudian anjlok signifikan ke kisaran 9% lebih. Buat bank, penurunan sedrastis ini benar-benar melumpuhkan. Ibaratnya mesin pencetak uang utama mereka lagi melambat parah. Jadi nggak heran kalau fundamental perbankan mulai dipertanyakan oleh para investor. Dan respons pasar, terutama asing, sangat brutal. 10 triliun rupiah. Itu adalah jumlah aliran dana asing yang keluar sejak awal tahun 2024. Saat dana asing kabur besar-besaran, siapa coba yang paling babak belur? Jelas saham-saham raksasa yang porsi kepemilikan asingnya gede banget, kayak BBCA. Mereka otomatis menerima pukulan paling keras dari fenomena ini. Untuk ngasih gambaran seberapa besar masalahnya, lihat angka ini. 2.527 triliun rupiah. Ini bukan uang kecil. Ini adalah jumlah kredit yang sebenarnya udah disetujui, tapi belum dicairkan sama nasabah korporasi. Artinya apa? Sektor bisnis ini lagi wait and see. Mereka ragu buat berekspansi karena ketidakpastian ekonomi dan suku bunga. Alhasil, ribuan triliun rupiah ini cuma nganggur aja di sistem perbankan kita. Jadi kalau kita rangkum, ada 3 tekanan struktural utama nih. Pertama, suku bunga tinggi yang pada akhirnya bakal nekan margin keuntungan atau NIM bank. Kedua, adanya resiko dari kebijakan baru seperti inisiatif Koperasi Merah Putih. Ini bikin bank agak kesulitan memverifikasi profil resiko peminjam baru secara akurat, yang jelas bikin mereka was-was soal kenaikan kredit macet atau NPL. Dan ketiga, karena sektor realnya melambat, sektor perbankan secara otomatis ikut terseret masuk ke fase konsolidasi yang cukup panjang. Masalahnya belum berhenti sampai di situ. Masuk ke bagian ketiga, waspada efek rebalancing index. Hari ini ada penyesuaian besar atau rebalancing di 3 indeks utama kita, LQ45,
IDX 30, dan IDX 80. Perhatikan daftar saham yang keluar dari indeks ini. Ada raksasa seperti DSSA dan Brand. Di depaknya saham-saham berkapitalisasi masif ini dari indeks lokal jelas bukan hal sepele. Ini pasti bakal memicu para manajer investasi untuk melakukan rotasi dana besar-besaran. Dana pasif bakal dipaksa keluar dari saham-saham ini, dan dampaknya, ya tekanan jual yang lumayan berat buat indeks kita hari ini. Jadi, poin krusial yang perlu kita ingat, rebalancing ini sangat berpotensi nyeret IHSG balik lagi ke zona merah, biarpun sentimen globalnya lagi bagus. Buat Anda yang aktif trading, ini level yang wajib banget dipantau hari ini. IHSG punya level support penting di 6.960 dan resistance di 7.150. Tetap waspada di area ini ya. Tapi tenang, di tengah gejolak pasti selalu ada peluang. Bagian keempat, rekomendasi saham dan strategi aliran uang pintar kita saat ini. Kalau kita intip peta kebijakan komoditas, pemerintah lagi siap-siap ngegas kebijakan B50 di Juli 2026. Nah, ketika ini benar-benar jalan dan keran impor diesel di stop, bayangkan ledakan permintaan domestik untuk CPO. Proyeksinya bisa bertambah sampai 15 juta ton per tahun. Ini katalis yang luar biasa masif dan diproyeksikan bakal mendongkrak harga CPO gila-gilaan. Terus strategi apa dong yang harus kita pakai sekarang? Di tengah musim rilis laporan keuangan kuartal pertama ini, kuncinya cuma satu, selective buy. Pasar lagi ngasih apresiasi besar-besaran buat perusahaan yang bisa ngasih kejutan lonjakan laba bersih. Di saat indeks lagi konsolidasi begini, perusahaan dengan lonjakan laba lah yang jadi juaranya. Nah, dari strategi tadi, ini dia beberapa pilihan yang patut dilirik. Buat jangka pendek, sektor minyak dan gas ini menarik nih, apalagi harga WTI sempat lompat 5%. Kalau mau cari proksi kelapa sawit untuk antisipasi kebijakan B50, saham DSNG layak banget dipantau. Dari sisi teknikal harian, saham BP dan Kija udah mulai nunjukin tanda-tanda diakumulasi. Dan sebagai contoh paling pas dari strategi lonjakan laba, ada Goto yang direspon sangat positif karena sukses membalikan laba bersihnya dari negatif jadi positif di kuartal pertama ini. Dari semua data tadi, kita bisa lihat kalau pasar itu selalu dinamis. Sentimen global bisa aja ngedukung, tapi tantangan fundamental domestik dan rebalancing teknikal juga bisa menekan kuat. Sekarang, bola ada di tangan Anda. Dengan semua wawasan soal sektor perbankan, peluang komoditas, dan pentingnya performa kuartal pertama tadi, langkah nyata apa yang bakal Anda ambil buat portofolio Anda hari ini? Teruslah belajar, tetap objektif, dan sampai jumpa di analisis kita berikutnya.